Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Yang saya hormati dan kita cintai semua pimpinan sekolah putri ya Darul Istiqamah Spidi Pesantren Darul Istiqamah mencoba yang alhamdulillah membersamai kita pada hari ini ya Ustadz dan Ustazah yang alhamdulillah juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terang sangat bahagia ya dan gembira karena hari ini akhirnya dipertemukan waktu yang tepat. Saya sudah sering ingin berkeinginan ya berjumpa dan bersilaturahim kembali di Spidi ini, tetapi ini baru ya waktunya ketemu. Ini mungkin karena sudah ya semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya selalu ingin kesini? Karena sebuah kebanggaan besar dari Kabupaten Maros bahwa ada sekolah putri yang selalu mengukir prestasi yang baik, prestasi yang cemerlang ya, baik di beberapa perlombaan, di event-event kegiatan yang alhamdulillah ini dihasilkan oleh para ya siswi atau santriwati dari sekolah putri Darul Istiqamah ini pada hari ini, alhamdulillah. Jadi biar dari belakang tepuk tangan juga lebih duluan. Alhamdulillah. Dan yang paling utama adalah saat ini kita senang sekali karena ya kita melihat bahwa insya Allah Spidi ini akan melahirkan ya putri-putri terbaik yang sesuai dengan slogannya smart dan soleha. Jadi ini yang sulit ini. Saat ini ya banyak tantangan ya, terutama buat ya para muslimah kita ataupun para putri-putri di Indonesia, terusnya di Kabupaten Maros. Kenapa? Karena jumlah perempuan di Indonesia ini secara statistik ternyata jumlahnya lebih besar dari laki-laki. Apa artinya? Bahwa kekuatan bangsa, kekuatan negara, kekuatan agama kita juga ada pada ya perempuan. Nah, kalau mereka semua insya Allah lahir dan bisa berhasil dan seperti yang diharapkan oleh sekolah putri Darul Istiqamah, bahwa nanti akan lahir ya putri-putri yang smart dan soleha. Nah, ini sebuah kekuatan besar baik buat agama kita terutama, dan kekuatan besar buat bangsa dan daerah yang kita cintai. Ya, saya mungkin
tahu dan mendapatkan informasi bahwa anak-anakku semua ini yang sekolah di Sekolah Putri Darul Istiqamah ini, insya Allah semuanya ya cerdas-cerdas, ya amin. Semuanya soleha, semuanya juga di rumah di lingkungannya punya, ya anggap saja punya ya tokoh-tokoh teladan, tokoh-tokoh panutan. Terutama saya yakin orang tuanya semua itu menjadi panutan kita yang utama. Ya, panutan kita, petunjuk kita dari Allah, dan panutan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta Rasulnya, tapi yang juga paling utama adalah panutan buat orang tua kita yang ada di rumah. Ya, tadi saya masuk di sini ada beberapa orang tua yang menerima kunjungan atau membesuk ya anaknya. Ya, ternyata ada satu orang situ ya satu kampus dengan saya, alhamdulillah. Ya, ada juga yang ya saya tahu di sini ada putri yang sering ke sini tapi ya punya hubungan kedekatan dengan ya ibu di rumah dan beberapa semuanya. Apa artinya bahwa ya saya panggil anak-anakku semua ini punya tokoh-tokoh pilihan. Ya, jadi kalau hari ini dianggap Pak Bupati hadir sini ini sebagai tokoh, yang paling utama tokoh ini orang tua anak-anakku semua. Yaitu menjadi panutan kita semua karena saya tahu di sini ya pasti punya ya kebanggaannya sama pasti pada sama orang tuanya. Tapi yakin dan percaya bahwa di Sekolah Putri Darul Istiqamah ini alhamdulillah kita punya ustadz dan ustazah, terutama ustazahnya insya Allah yang menjadi ibu dari siswa-siswi di sini, putri di sini yang alhamdulillah akan membuat kita bisa menjalani pendidikan dengan baik nantinya. Ya, saya pada kesempatan kali ini hanya hadir di tempat ini. Pertama, yang paling utama adalah bisa bersilaturahim, bisa melihat bagaimana perkembangan dan kemajuan Sekolah Putri Darul Istiqamah pada kita semua. Alhamdulillah, Sekolah Putri Darul Istiqamah ini menjadi kebanggaan dari pemerintah Kabupaten Maros tersendiri, bahwa dia bisa mencetak ya siswi-siswinya, bisa mencetak putri-putrinya, ya itu bisa menjadi siswi-siswi yang selain ya dia bisa bersaing secara umum ya untuk menjadi smart, tapi yang paling utama adalah menjadi soleha ke depannya. Jadi alhamdulillah ini sebuah kebahagiaan saya bisa hadir di tempat ini. Yang kedua, ya sebuah kesyukuran bahwa saya bisa langsung melihat ya para ya putri-putri yang sekolah di sini, ya bagaimana kita semua bisa senang, gembira dan bersyukur bisa sekolah di SPID ini. Ya bisa sekolah di sekolah pesantren seperti ini. Ya saya sebenarnya juga pernah sekolah nyantri juga pesantren, cuma hanya setahun. Ya kita ini setahun. Ya malah kebahagiaan, makanya saya bahagia kalau ada yang alhamdulillah sudah sampai di 6 tahun di kelas 6. Kalau sekarang ya ini yang kalau di masa saya ya kalau SMP kan bisa SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau sekarang kan kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini semua di kelas 12 atau 11 atau kebanyakan? Semuanya. Oh, semua santri. Jadi, alhamdulillah. Siapa yang sudah sampai di kelas 12? Oh, di belakang. Ya, memang itu kalau senior biasanya di belakang. Ya.
menjaga juniornya. Jadi biasa itu kalau di santri ya biasanya senior itu di belakang ya, yang masih muda-muda pasti banyak. Ya, saya yakin kalau yang paling depan ini kelas-kelas 7, 8, 9. Oh, sampai 10. Oh ya, kelas 10. Oh, itu 11, ada 11 juga ya. Alhamdulillah. Yang penting paling utama seniornya di belakang ya. Ya, nggak tahu apakah seniornya menjaga adik-adiknya atau seniornya yang terlambat masuk di masjid ya. Di tempat ini alhamdulillah. Ini sebuah kegembiraan dan kebahagiaan kita. Ini sekolah ya namanya sekolah asrama. Ini sebuah kebahagiaan kita. Insyaallah jalinan silaturahim bisa sesama santriwati ataupun ya sesama siswi di sini insyaallah ini bisa terjalin seterusnya. Ini kebahagiaan utama. Yang ketiga, saya di sini selalu saya sampaikan kepada ya saya juga tidak apa lagi, tidak canggung-canggung kalau di luar ada kunjungan dari beberapa pihak ke pemerintah daerah ataupun beberapa Pemda. Saya tidak malu-malu menyampaikan bahwa ada sekolah putri kami di Maros itu insya Allah akan melahirkan putri-putri yang sangat baik, punya kurikulum yang bagus karena dia bisa ya bukan apa kurikulum menyatukan, tetapi dia berhasil ya menyatukan antara kurikulum umum dengan persoalan keagamaan. Jadi ini sebuah kebahagiaan kita sehingga nanti kita melahirkan lulusan bukan hanya dia cerdas, tetapi kita berharap yang paling utama soleha. Dan ini menjadi tantangan beratnya saat ini. Sekarang ya kalau kita melihat berita-berita ya kadang-kala kita ngeri, ya kita sedih, kita juga kadang-kala ya kita semua punya ketakutan. Kami ini sebagai orang tua pasti punya keinginan yang besar untuk melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas dan soleha. Ya, kenapa? Karena biasalah kita melihat berita-berita ya ternyata ada orang misalnya putri ya akhirnya berperilaku negatif. Ya, seorang putri yang harus ya jadi korban ya karena korban ya tanda kutip korban karena dia mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang baik dan dia juga tidak mampu melakukan hal yang baik di lapangan. Sehingga inilah harapan kita dan saya yakin para orang tua menyekolahkan di sekolah putri Darul Istiqamah ini dia berharap ya kita semua bisa menjadi penerus mereka. Ya, saya tahu di sini mungkin ada bapaknya juga, mungkin ya lebih dari saya. Mungkin ada yang pengusaha yang sukses, ada yang pejabat juga, ada yang bergelut di dunia usaha, ada yang bergelut di dunia pemerintahan, mungkin juga ada anak anggota DPR di sini. Apa artinya mereka menempatkan anaknya sekolah di sini untuk bisa menjadi ke depan mencontoh orang tuanya. Kalaupun juga ada juga yang alhamdulillah sekolah di sini karena kita semua punya keinginan besar, itu juga sebuah harapan buat kita semua ya ke depan bisa menjadi putri-putri yang smart dan soleha. Saya selalu yakin kalau di depan para generasi muda, saya anggap ini sebagai generasi milenial ya. Kalau sekarang kan namanya generasi milenial. Ya kita masuk di jajaran generasi muda, generasi milenial sekarang. Ya, saya selalu katakan bahwa kita dalam menjalani ya pendidikan
itu kita bismillah, kita selalu yakin bahwa apa yang kita lakukan saat ini insya Allah bisa berberkah dan akan ada hasil kedepannya yang kita dapatkan. Kita tidak boleh berburuk sangka. Ya, jadi saya punya pengalaman. Saya dulu ya setelah nyantri setahun di pesantren, terus pindah ke sekolah negeri SMP di Maros, kemudian masuk di SMA. Kelas 1 SMA saya sudah harus ditinggalkan ya karena orang tua saya, bapak saya meninggal waktu kelas 1 SMA. Waktu itu saya drop. Ini saya putus asa dengan kondisi ini. Ya mungkin karena saya adalah anak tunggal. Ya, siapa anak tunggal di sini? Oh, Apri. Itu adalah anak tunggal. Jadi kita akhirnya kehilangan, tanda kutip, menganggap kehilangan kasih sayang seorang bapak. Sehingga waktu itu ya semangat untuk belajar menurun, semangat segala-galanya mungkin hilang. Ya sehingga kalau waktu kelas 1 SMA ada semua kalau mau buka rapornya Pak Bupati, ya ada 2 angka merah di situ. Ya karena kenapa? Memang semangatnya hilang karena kita merasa kehilangan. Tetapi ternyata alhamdulillah ya ibu saya ataupun orang tua kita dan lingkungan kita membuat kita akhirnya bisa bangkit dan bersemangat. Sama dengan di sini karena saya yakin ada semua karena kita semua kumpul di lingkungan yang bagus, di lingkungan yang insya Allah saling mengingatkan, maka mudah-mudahan ya kita akan menjadi baik ke depannya. Ya karena kadang-kala ada orang yang baik hari ini tetapi dia bergaul di lingkungan yang negatif, akhirnya dia akan terbawa-bawa ke situ. Ini bahayanya lingkungan saat ini. Ini akhirnya saya alhamdulillah bisa kembali bersemangat. Ya kalau di kelas 2 SMA waktu itu, kalau sekarang kelas 11, kelas 12 ya tidak memalukan di rapornya Pak Bupati. Ya rankingnya alhamdulillah masuk 5 besar gitu. Tapi masuk di situ jurusan IPA, biologi. Dulu ada biologi, ada sosial. Ini masuk jurusan biologi. Kalau orang jurusan IPA pasti cita-citanya nanti kalau tidak jadi dokter, jadi kesehatan, perawat ataupun jadi insinyur. Waktu itu cita-cita kita seperti itu. Pas masuk ujian PTN, ya nanti kalau yang kelas 12 akan alami itu masuk PTN, ya harus pilih namanya IPC. Ya kalau ada 3 pilihan, ada 2 IPA, ada 1 sosial atau sebaliknya. Saya akhirnya lulus di pilihan ketiga. Ya waktu itu pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua kesehatan masyarakat. Bilang ini kita pilih karena kita ini ranking ya masuk 5 besar terus ini di sekolah. Kemudian pilihan ketiga di sosial, di ilmu pemerintahan. Ternyata saya lulus di pilihan ketiga di ilmu pemerintahan di Sospol. Waktu itu sempat juga sedih. Maunya kita ini lulus di pilihan pertama ini atau kedua. Ya, karena kita ranking 1 ini dengan ranking 2 ini. Ya paling tidak kita lulus di situ. Tapi saya bilang insyaallah mungkin Allah ini memang melihat ya menakdirkan saya harus ya kuliahnya di situ. Ya waktu itu kita pilih pemerintahan, kata kita anggap bahwa orang tua kami ini semuanya ASN, jadi ya ujung-ujungnya pilihannya ke situ. Ini yang saya ceritakan. Saya bilang tahun depan saya mau tes lagi. Ya setahun di pemerintahan akhirnya tidak, saya merasa bahwa ya sudah belajar di sini dan saya lakukan terus. Ternyata Allah menjawab semua itu nanti setelah 5 tahun, 7 tahun berikutnya. Ya 7 tahun berikutnya ya ternyata saya harus terjun di dunia pemerintahan atau di dunia politik. Dan ya Allah memberikan
saya takdirnya ya akhirnya masuk menjadi anggota legislatif DPR. Nah, di situ saya bilang, ya ternyata kalau saya waktu itu mungkin diterima jadi dokter atau diterima jadi kesehatan, mungkin saya tidak masuk jadi anggota DPR, mungkin saya jadi ya mungkin lain juga ceritanya, mungkin jadi dokter ahli atau apa semua. Tapi ternyata ini dijawab, ternyata saya harus menjadi anggota legislatif, anggota dewan waktu itu. Ya, jadi ketika kita jadi anggota DPR, karena sudah punya ilmu pemerintahan, alhamdulillah kita bisa menjalankan amanah dengan baik. Ya, 15 tahun saya di DPR. Ya pernah, ya kalau mungkin ada bapaknya di sini, orang tuanya anggota dewan. Ya saya pernah jadi anggota, pernah jadi wakil ketua DPR termuda di Sulawesi Selatan di umur 34 tahun. Alhamdulillah sudah diberi amanah. Tetapi ini sebuah kebahagiaan kita. Sama dengan pembina di sini, Bapak Ustadz Musayin, ya masih muda, sudah menjadi wakil ketua DPRD provinsi. Nah, ini semua kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh tanda kutip selalu berhak mengatakan bahwa setiap kejadian itu ya buruk untuk kita. Kadang-kadang kita bilang, ini kenapa kasihan saya harus lulus di sini? Kenapa kasihan saya? Ini namanya menyesali apa yang terjadi. Ya, padahal mungkin di balik semua itu ada hikmah-hikmah yang ada di semua dapatkan. Nah, saya yakin ini hari ini saya hadir di sini ya sekedar saling memotivasi. Ya, saya sendiri dunia sebagai bupati memotivasi adik semua para ya adik semua juga bisa memberikan juga nanti mungkin masukan kepada Pak Bupati apa yang harus kita lakukan. Nah, ini semua saya sampaikan kepada semuanya, santriwati di sini, santri putri. Alhamdulillah ini Pak Ustadz Musa ini bisa membersamai kita pada hari ini. Inilah harapan-harapan saya pada adik-adik semua. Insya Allah ya, semoga sekali lagi tadi saya sudah sampaikan kan, alhamdulillah bisa mempersamai kita semua ya. Ya, jadi ya inilah harapan-harapan kita. Jadi harapan bersama kita sebuah kebahagiaan. Insya Allah sekolah putri Darul Istiqamah akan melahirkan putri-putri yang smart dan soleha. Saya bangga ya kalau kita ini saat ini di luar ya, kita juga tidak bisa apalagi tidak bisa menafikan ataupun tidak mengikuti perkembangan zaman saat ini. Alhamdulillah sekolah putri Darul Istiqamah ini semuanya bisa mengikuti hal itu. Ya, di media sosial ada juga sekolah putri Darul Istiqamah. Saya tahu, saya yakin dan percaya ya para putri-putri sini juga main di media-media sosial. Ya pasti punya Instagram. Ya, siapa yang tidak punya Instagram? Pasti punya semua. Pasti punya Facebook. Kalau nggak ada Instagram saja, semuanya tidak mau. Dia maunya main di Instagram saja. Ada hal yang saya sampaikan. Saya pernah disampaikan beberapa. Ada orang yang bilang, "Pak Bupati, nggak usah kita mengajak-ajak kita masyarakat bermain media sosial, karena media sosial ini negatif semua." Saya bilang ini yang keliru. Yang padahal yang positifnya adalah kita juga harus menguasai saat ini perkembangan media sosial. Bayangkan kalau orang jahat yang kuasai semua, maka setiap hari kita akan melihat dan mendengarkan berita-berita kejahatan saja, berita-berita negatif.
Tapi kalau nanti yang puasa ini santriwati, lulusan Spidi, insya Allah setiap hari sejuk medianya, sosialnya, karena ya lahir berita-berita yang menyejukkan, berita-berita yang informasi yang positif. Ya kecuali kalau kita hanya ya alhamdulillah kalau putri-putri saya yakin semuanya pujaannya ya pujaan ya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dan kawan-kawannya. Kalau putri-putri di luar ya mungkin ya dia pujaannya ya aktor Korea lah, aktor apalah. Nah ini yang ya semua semuanya. Nah ini harapan kita. Sekali lagi saya bersyukur sekali, alhamdulillah pada hari ini bisa bersilaturahim, bisa bertemu dengan anak-anak semua. Ini sambil saling menyemangati, saling memberi semangat dan sebuah harapan besar dari pemerintah daerah Kabupaten Maros, dan saya yakin harapan besar dari seluruh masyarakat. Ya kalau ada di sini yang bukan berasal dari Kabupaten Maros, ini harapan besarnya dari kabupatennya, harapan besar dari kampungnya, harapan besar dari warganya, bahwa nanti ke depan insya Allah akan lahir putri-putri yang menjadi ya terjun dan bisa terlibat di berbagai bidang di dalamnya dan bisa mewarnai dengan bagus, ya bisa mewarnai dengan baik. Ya nanti kalau siapa tahu ada yang mau jadi pengusaha muslimah, pengusaha yang betul-betul bisa menjalankan usahanya dengan sukses dan dengan baik. Mungkin nanti ada yang jadi dokter, bisa jadi dokter muslimah. Ada yang jadi insinyur yang muslimah, yang baik. Ya, ada yang jadi politikus, nanti ikuti jejaknya Pak Bupati dengan Ustaz Husain. Jadi politisi yang insya Allah yang baik. Begitupun di segala sektor. Apalagi kalau ada yang alhamdulillah sudah bisa menjadi ya bisa keliling misalnya untuk mengingatkan masyarakat kita menjadi dai-dai yang ya ustazah ya keliling dan insya Allah mengingatkan masyarakat kita. Inilah harapan-harapan saya pada hari ini hadir di tempat ini. Sekali lagi insya Allah mari kita terus menjaga keimanan kita semua, menjaga kesehatan kita semua sehingga kita bisa lulus nantinya di sekolah putri Darul Istiqamah ini secara tuntas. Jadi saya juga berharap ya bagi yang baru kelas 6, kelas 7, kelas 7, kelas 8 harus di pikirannya bahwa saya harus insya Allah 6 tahun di sekolah putri Darul Istiqamah ini ya, supaya tuntas. Ya kalau tuntas ya alhamdulillah insya Allah ke depan menjadi putri yang smart dan solehah. Inilah penyampaian saya pada hari ini, silaturahmi kita pada hari ini ya, dan mungkin sudah ditahu semua saya hadir di sini secara pribadi juga ya diundang sebagai bupati. Nama saya Haidir Syam. Ya nanti kalau orang Maros tahu, siapa tahu ini yang ada dari luar Maros. Ya saya lahir di Bone 2 Februari tahun 77. Ya angkat tangan siapa orang Bone sini kan? Ya saya lahir di Bone, ini besar di Maros. Mulai TK, SD, SMP, SMA di Kabupaten Maros. Nah ini hal yang saya sampaikan pada hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada anak semua, mari kita menjalani kehidupan ini, pendidikan ini dengan baik. Insya Allah saya yakin dan percaya, selalu saya sampaikan kalau bertemu dengan para generasi-generasi yang insya Allah akan menjadi apakah pengganti tonggak estafet orang tuanya di rumah. Ya saat ini orang tua kita yang alhamdulillah berhasil
juga menjadi pengganti estafet depannya, ya ini bisa berhasil di tempat ini, dan saya sangat yakin insya Allah hal itu bisa kita wujudkan bersama. Selamat buat anak semua yang menjalani pendidikan di Sekolah Putri Darul Istiqamah, dan buat para pembina, pimpinan SPD, kami atas nama pemerintah Kabupaten Maros mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ada dan lahir sekolah yang saya selalu katakan tadi dari awal, saya tidak malu-malu untuk menyampaikan kepada semua orang, kadang-kadang kepada masyarakat atau ada yang kunjungan bahwa kami punya sekolah di Kabupaten Maros yang mendidik putri-putri yang akan insya Allah menjadi putri yang smart dan soleha ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin santri sekalian, di hadapan orang tua kita, Ibunda Umi tercinta Ibu Haji Andi Murni Madiun, Ketua Yayasan Ustaz Safwan, Ustaz Mukhlisa selaku Direktur SPD, Ibu Riza selaku Direktur Pendidikan, Ibu Evi selaku Kepala Pembinaan, dan segenap Dewan Guru, ada Ustaz Ahmad, Ustaz Muhsin, ya, dan saudara-saudara sekalian. Saya ikut ya menyambut kehadiran Bapak Bupati Maros di tengah-tengah kita semua pada kesempatan yang berberkah ini. Sembari juga saya mohon maaf karena telat hadir. Saya tidak bayangkan acaranya dimulai lebih cepat. Biasanya kegiatannya itu menjelang berbuka. Sehingga tadi saya pikir bisa ke Makassar dulu baru balik lagi. Tapi setelah dapat kabar bahwa Pak Bupati sudah hadir, saya yang tadi di perjalanan akhirnya balik arah, dan alhamdulillah sekarang bisa berjumpa dengan beliau di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah. Tentu kehadiran Pak Bupati itu menjadi motivasi bagi kita, karena ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah ya di kabupaten ini punya perhatian terhadap ya perkembangan pendidikan kita di Sekolah Putri Darul Istiqamah ini. Motivasi ini bukan hanya untuk para santri, tapi ini juga untuk para guru dan manajemen di sekolah ini, untuk kita semakin bersungguh-sungguh ya mewujudkan impian kita, obsesi kita. Yang paling utama adalah merubah persepsi publik terhadap pendidikan berbasis pondok pesantren. Itu dari awal menjadi obsesi kita itu, ya. Bahwa pendidikan kita haruslah dikesankan sebagai pendidikan yang terbaik, ya. Karena itu sejak awal SPD ini didirikan, visinya satu, menjadi sekolah rujukan. Kita ingin merubah persepsi kalau pesantren itu berbasis boarding, pasti pendidikan alternatif. Kita mau tidak, ya. Yang kita inginkan adalah justru dia menjadi the first of mind, lintasan pikiran pertama ketika orang itu ingin menyekolahkan generasinya ya pada pendidikan yang terbaik yang ada di daerah ini. Dan itu yang kita wujudkan sekarang. Dan alhamdulillah perkembangannya ya terus dari waktu ke waktu kita upayakan bisa lebih baik dari ya sebelum-sebelumnya. Salah satu prestasi teranyar saya kira dari SPD ini adalah berhasilnya beberapa lulusan SPD masuk ke universitas-universitas ternama melalui jalur undangan ya. Ada berapa orang, Bu? Ada. Oh, berarti totalnya ada 7. Ada 7, 6 melalui jalur undangan, 1 melalui jalur prestasi sebagai ketua OSIS ya. Dan itu bukan hanya di Sulsel kan? Di Malang, di Unhas dan di berapa. Itu salah satu yang terbaru Pak Bupati, dan mudah-mudahan ini bisa terus meningkat dengan berbagai kolaborasi kita dengan perguruan-perguruan tinggi terbaik yang ada di negara ini. Yang kedua, Pak Bupati, sekarang ini juga SPD lagi merencanakan pengembangan pendidikannya yang lebih baik dengan melakukan transformasi infrastrukturnya. Kalau selama ini pendidikan itu klasikalnya itu ya seperti yang kita rasakan sekarang,
Dan itu hampir sama di semua sekolah. Sistem klasikalnya itu monoton. Nanti ke depan insya Allah untuk tahun ajaran yang baru ini di SPIDI kita lakukan perubahan pendekatan infrastruktur, yaitu menggunakan sistem kelas berbasis tema. Dan kelasnya juga berbeda. Dan adik-adik kan sudah mulai saksikan ya. Sekarang sudah mulai dibangun cottage yang nanti akan difungsikan sebagai kelas. Dan itu pendekatannya natural dengan kayu. Nanti Pak Bupati sambil melintas bisa melihat sekarang sudah ada prototipe dari kelas-kelas baru yang akan dipersembahkan untuk pendidikan di SPIDI. Itu akan mengganti kelas-kelas yang ada sekarang ini. Jadi kelas-kelas yang ada sekarang akan dirubah, ya, dan landscape-nya juga akan berubah. Ya. Penataannya juga akan berubah. Jadi insya Allah memasuki tahun 2020, tahun ajaran 2022-2023, mudah-mudahan SPIDI bisa tampil dengan wajah yang lebih baik. Dan itu untuk mengokohkan bahwa kita tetap berorientasi menjadi sekolah masa depan bagi generasi kita yang ada di sini. Dan kesemuanya ini tujuannya adalah berkontribusi termasuk kepada daerah kita. Tujuannya adalah bagaimana pendidikan di SPIDI ini berkontribusi termasuk pada pembangunan yang ada di daerah Maros ini, terutama di era kepemimpinan Pak Bupati kita. Ya. Jadi kita bagian yang insya Allah mensupport supaya Maros ini bisa tampil, ya, bisa tersorot secara nasional bahkan internasional. Salah satunya karena pendidikan yang unggul ada di tempat ini. Itu yang kita inginkan. Terus yang lain juga Pak Bupati sebagai bagian dari pengembangan pendidikan kita di sini, kita sedang juga mengembangkan pusat olahraga sunnah. Jadi kalau selama ini sudah ada kolam renangnya, sudah ada panahannya, sekarang yang baru kita sedang membangun stable berkuda. Nah, ini juga relevan dengan posisi saya sebagai Ketua Persatuan Olahraga Berkuda di Sulawesi Selatan. Nah, mudah-mudahan Pak Bupati juga punya kesempatan 5-10 menit mungkin bisa kunjungan singkat ke sana, lihat kuda-kuda kita di sana. Karena saya tahu Pak Bupati juga suka berkuda. Tahun lalu di Simpang juga naik kuda, tapi kudanya kuda kecil, jadi tidak cukup kuat sebenarnya menampung rumahnya Pak Bupati. Dari sana saya bangun stable, sekarang kudanya ini tingginya 160, jadi kalau Pak Bupati naik sepadan. Mudah-mudahan nanti bisa, ya, nanti bisa lihat. Ini buat adik-adik santri, mudah-mudahan insya Allah kita udah rembukan di manajemen, dan saya juga nanti akan bikin tim khusus untuk mengelola olahraga berkuda kita ini. Nanti adik-adik santri juga bisa memanfaatkan itu sebagai sarana ekstrakurikulernya, ya. Karena ini juga bagian yang disunnahkan, dan sekarang ini udah mulai muncul atlet-atlet wanita muslimah di olahraga berkuda. Siapa tahu nanti di antara adik-adik santri juga ada yang tampil menjadi, ya, pegiat olahraga berkuda yang berprestasi. Sekarang olahraga berkuda ini itu sudah diperlombakan sampai ke tingkat Asian Games, ya. Jadi insya Allah terutama untuk satu cabang olahraga yang selama ini dikenal sangat lekat dengan sunnah, yaitu HBA, horseback archery. Jadi olahraga berkuda sambil memanah. Ini akan keren sekali. Dan kalau itu ada, ini sejalan dengan fotonya Pak Bupati, Maros keren, ya. Jadi santri SPIDI juga harus keren. Salah satunya harus tampil di atas kuda bisa memanah, ya. Itu adalah olahraga yang sangat, insya Allah sangat positif, ya. Selain untuk kesehatan juga membentuk karakter. Karena dengan olahraga itu kita akan dilatih disiplin, ya, cekatan, dan mampu mengendalikan kuda yang kita tunggangi. Nanti insya Allah mudah-mudahan setelah Lebaran ini sudah bisa di launching dan bisa dinikmati, ya, oleh para santri yang ada di SPIDI. Kalau guru-gurunya sudah mulai kayaknya, Ibu Direktur juga udah mulai mahir kelihatannya. Saya kira itu Pak Bupati yang saya ingin sampaikan sebagai satu kesyukuran. Alhamdulillah Pak Bupati bisa hadir melihat lebih dekat lagi, ya, kondisi terbaru yang ada di tempat ini, dan kita memastikan bahwa kita terus mendorong lembaga ini bisa berkembang, Pak. Bukan sesuatu yang mudah karena kita penuh dengan dinamika, tapi orientasi kita satu, lembaga ini harus terus berkembang dan harus bisa diwariskan lintas generasi lebih panjang lagi pada masa yang akan datang. Dan kita pastikan bahwa lembaga ini insya Allah bisa sampai kepada generasi kita dalam kondisi yang lebih baik dari apa yang sudah kita bangun pada hari ini, insya Allah. Dan mohon dukungan Pak Bupati, mudah-mudahan,
ya kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah bisa terus kita perkuat. Hal-hal yang kira-kira bisa membuat ya lembaga ini bisa berkembang, tentu kami harapkan masukan ya, support ya dari pemerintah daerah yang kira-kira bisa semakin mengoptimalkan kerja-kerja kita membangun pendidikan di tempat ini. Saya kira demikian. Makasih banyak atas kehadiran kita semua, terutama Umi. Alhamdulillah diberi kesehatan. Usia beliau saat ini sudah 76 tahun Pak Bupati, tapi alhamdulillah kami selalu bersyukur Allah kasih kesehatan dan mudah-mudahan ini terus ya beliau bisa berumur panjang ya dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menyertai ya perkembangan-perkembangan dari apa yang sudah beliau rintis sejak dulu. Pesantren ini adalah amal jariah beliau. Ya, termasuk masjid ini kita namakan sebagai Masjid Umi Andi Murni Badi, itu sebagai sebuah ya apresiasi dan penghargaan sekaligus menjadi doa bagi beliau. Saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.